Rahayu, rahayu, Sagung dumadi. Roro Mendut, kisah romansa legendaris dari pesisir utara. Kota pesisir Pantura, Pati, memang memiliki beragam kisah legenda dan mitologi. Salah satunya adalah Roro Mendut. Kisah cerita legenda ini sangatlah terkenal bagi masyarakat Pati, menceritakan tentang perjuangan cinta seorang gadis bernama Roro Mendut yang penuh dengan liku-liku. Diawali dari seorang gadis bernama Roro Mendut yang dikenal sangat cantik, yang tinggal di sebuah desa nelayan di Kadipaten Pati bernama Teluk Cikal. Dirinya tinggal di masa pemerintahan Adipati Pragulo II. Kadipaten Pati sendiri merupakan salah satu kawasan taklukan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Roro Mendut juga dikenal sebagai sosok gadis yang berpendirian teguh. Dia tidak sungkan untuk menolak setiap pinangan laki-laki yang diberikan kepadanya. Dikisahkan, Roro Mendut telah melabuhkan hatinya kepada seorang pemuda desa yang tampan bernama Pronocitro, putra Nyai Simo Barong, seorang saudagar kaya raya. Namun kecantikan Roro Mendut ini mendapat perhatian dari Adipati Pragulo II dan hendak menjadikannya sebagai selir. Namun berkali-kali Roro Mendut menolak pinangan sang adipati. Merasa kecewa, Pragulo II berencana menculik Roro Mendut. Dia mengutus prajuritnya untuk membawa Roro Mendut secara paksa. Setelah dibawa ke istana, Roro Mendut dipingit untuk dipersiapkan sebagai selir. Sementara itu terjadi pergolakan antara Sultan Agung dan Adipati Pragulo. Sang Adipati dianggap sebagai pemberontak oleh Sultan Agung karena tidak mau membayar upeti kepada Kesultanan Mataram. Singkatnya terjadi peperangan antara Sultan Agung dan Adipati Pragulo. Dalam peperangan ini Sultan Agung mengirimkan abdi pemegang payungnya yang dengan kerelaan hati mau menggantikan Sultan Agung untuk berperang melawan Adipati yang memiliki baju sirah. Konon baju sirah itu tahan terhadap senjata apapun. Dalam peperangan itu Sultan Agung membekali sang abdi payung dengan tombak baru bernama tombak pusaka kelinting. Dengan bekal tombak itu, sang abdi payung langsung menyerang sang adipati, namun masih bisa ditepis, hingga akhirnya Adipati berhasil ditikam saat lengah dan tidak terlindungi baju sirah. Adipati seketika tewas dan panglima prajurit yang berada di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Tumenggung Wiraguna, langsung merampas semua harta kekayaan dan kepunyaan Adipati, termasuk Roro Mendut. Tumenggung Wiraguna langsung terpesona dengan kecantikan Roro Mendut dan memboyongnya ke kerajaan Mataram untuk dijadikan selir. Karena keteguhan pribadinya, Roro Mendut berkali-kali menolak tawaran Tumenggung dan dengan berani mengaku bahwa dirinya telah memiliki kekasih yang dia cintai, yaitu Pronocitro. Tumenggung murka. Roro Mendut dipaksa untuk membayar pajak kepada Mataram yang tidak dibayarkan oleh Adipati Pragulo. Ancaman Tumenggung itu dipenuhi oleh Roro Mendut dan dirinya berinisiatif untuk menjual rokok. Beruntungnya rokok yang dijual Roro Mendut itu laku keras
dan bahkan ada yang mau membeli rokok bekas yang sudah dihisap oleh Roro Mendut. Singkat cerita, Roro Mendut bertemu dengan kekasihnya, Prono Citro, saat berjualan rokok. Mereka merencanakan untuk melarikan diri, namun sayang, saat berhasil kabur, keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Tumenggung Wiraguna. Roro Mendut dibawa kembali secara paksa ke Kerajaan Mataram dan Prono Citro ditangkap dan dibunuh diam-diam. Saat Roro Mendut mengetahui kekasihnya dibunuh, dia mengambil keris dari Tumenggung dan bunuh diri. Dia tergeletak mati di dekat kuburan Prono Citro yang berlokasi tak jauh dari Kerajaan Mataram, Yogyakarta. Roro Mendut akhirnya dikuburkan satu liang dengan kekasihnya oleh Tumenggung Wiraguna sebagai bentuk menebus kesalahannya. Demikian, terima kasih. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.